Selamat Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa kelas Sistem Komputer angkatan 172. Hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020 kita kembali lagi bertemu di mata kuliah Sistem Pakar dengan saya Taufik Kurnianinsa. Baik, untuk materi hari ini kita mulai ya, sebelum kita mulai berdoa sebentar ya, sambil menunggu temannya mungkin. Baik, kita berdoa sejenak ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita mulai ya. Yang tampil di monitor saya PowerPoint ya. Iya, Pak, PowerPoint. Ya. Ya, Sistem Pakar kembali merefresh yang kemarin, materi kemarin, bahwa Sistem Pakar itu merupakan sebuah sistem yang mengadopsi pengetahuan dari manusia ke komputer, tetapi dalam hal ini manusia yang dimaksud adalah seorang expert atau seorang pakar atau seorang ahli ya di bidang ilmu tertentu. Dalam perkembangannya sistem pakar di sini sudah banyak digunakan sebelumnya, yaitu untuk sebagian untuk yang pertama kali digunakan untuk membantu mendeteksi sebuah penyakit ya, yaitu pada tahun sekitar 60-an ya, 60-an 70-an itu. Jadi sekitar tahun 68 itu sudah mulai dikembangkan dalam penggunaan sebuah kecerdasan buatan. Apa sih sebetulnya kecerdasan buatan itu? Jadi kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang diadopsi dari pemikiran seorang manusia. Nah, dalam hal ini sistem pakar itu juga termasuk dari kecerdasan buatan, di mana dalam kecerdasan buatan itu dia mengadopsi ilmu atau kepakaran dari seorang expert di sini. Nah, pada tahun sekitar tadi 60-an 70-an di situ ada sistem pakar yang terkenal, yaitu mesin di sini ya. Jadi di sini sistem pakar dia yang berkaitan dengan medika, yaitu dia mendiagnosa sebuah penyakit infeksi, dan di situ di dalam sistemnya di situ sebetulnya hanya dia tidak digunakan mutlak ya, tidak digunakan mutlak secara langsung oleh user ya, seorang user. Tapi di sini dalam sistem pakarnya di sini dia digunakan oleh dokter ya, dia sebagai alat bantu. Jadi tidak serta-merta sebagai pengganti dokternya di sini, tetapi dia digunakan untuk membantu seperti istilahnya asisten dari seorang dokter, tapi di sini yang berupa sebuah sistem pakar. Nah, di mana dalam sistem pakar di sini
eh, peranan dokter ini dibantu oleh sistem pakar, yang mana di sistem pakar di sini dia nanti akan membantu merekomendasikan, ya, membantu merekomendasikan seorang dokter ini dalam melakukan suatu analisis, ya, analisis. Jadi dari sistemnya nanti di situ seorang dokter itu memasukkan data, ya, data mulai mungkin dari riwayat penyakit pasien, ya, data si pasien, mungkin alergi obat yang dialami oleh si pasien. Nah, di sini nanti sistem pakarnya di sini, ya, sistem pakarnya di sini nanti dia membantu merekomendasikan dokter ini, pasien ini, misalkan dalam pengobatannya, ya, dalam pengobatannya ini nanti misalkan dosis obatnya berapa, ya, dosis obatnya berapa. Kemudian mungkin di sini juga akan memberikan alternatif, sebaiknya diberikan obatnya jenis apa, seperti itu, ya, karena mungkin dari si pasien, ya, mungkin dari si pasien juga di sini mungkin dia mengalami alergi, karena tidak semua obat itu bisa digunakan sama dengan semua orang, ya, karena di beberapa orang itu memiliki yang namanya alergi, ya, alergi terhadap obat, alergi terhadap makanan, seperti itu. Jadi di sini nanti sistem pakar akan memberitahukan seorang dokter sebaiknya nanti diberikan obatnya jenisnya apa, ya. Mungkin nanti juga akan diberikan nasihat dari sistemnya di situ, sebaiknya makanannya apa, ya, pantangan untuk makanannya apa. Jadi membantu seorang dokter, ya, membantu seorang dokter dalam menangani diagnosis sebuah penyakit, ya, seperti itu. Akan tetapi di sini, ya, meskipun dari sistem pakar itu adalah dia memberikan rekomendasi seorang dokter, seperti tadi nasihat-nasihatnya yang berupa nasihat atau inferensi atau keputusan itu, tetapi tetap saja seorang dokter ini juga berpijak pada biasanya apa, ya, dia bisa menganalisa sendiri, ya, dia bisa menganalisa sendiri sebaiknya konsumsinya apa. Jadi hanya dari sistem hanya merekomendasikan saja, tapi keputusan diambil, yang mengambil keputusan adalah dokter itu sendiri, ya, ibaratnya sebagai apa, ya, masukan aja, ya, hanya masukan aja, seperti itu. Kemudian ada lagi sistem pakar Exxon di sini sama Excel di sini. Untuk Exxon di sini merupakan sistem pakar yang membantu konfigurasi sistem komputer besar, ya, membantu melayani order langganan sistem komputer DEX fax dalam sistem spesifikasi final yang lengkap. Nah, di sini sistem pakarnya menangani di dalam konfigurasi dalam sistem komputer, ya. Kemudian juga membantu melayani order langganan dalam sistem komputer DEX. Kemudian komputer besar seperti fax terbuat dari rakitan komponen yang berbeda, digabung dan disesuaikan dengan konfigurasi tertentu. Jadi lebih ke arah di sini adalah bagaimana sistem pakar itu membantu, ya, membantu di sini hubungannya seperti teknisi, ya, seperti teknisi, dia membantu dalam merakit komputer. Caranya seperti apa, seperti itu. Komponen yang baik seharusnya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih cenderung ke arah membantu dalam perakitan sebuah komputer, seperti itu. Kemudian ada Excel di sini, ya. Excel di sini dirancang untuk membantu karyawan bagian penjualan dalam memilih komponen, ya, memilih komponen item fax, ya. Karena banyaknya pilihan karyawan tersebut sering menghadapi kesulitan dalam memilih satu komponen yang paling tepat. Jadi misalkan kita ingin merakit komputer, spesifikasinya apa, ya, spesifikasi komputernya seperti apa, komponen yang harus dipasang seperti apa. Nah, di sini sistem pakar Excel di sini membantu seperti itu. Karena tidak selalu
antara satu komponen dan komponen lain ini bisa kompatibel, ya seperti itu. Kemudian basis pengetahuan yang ada pada Excel membantu mengarahkan pemesan ya memilih konfigurasi yang dikehendaki. Kemudian Excel sini memilih CPU, memori, peripheral, dan menyarankan paket software tertentu yang paling tepat dengan konfigurasinya. Jadi otomatis dalam pembuatan sistem pakar seperti ini ya, itu di dalam sistemnya sudah diberikan suatu rule ya, diberikan suatu aturan ya, aturan dari sebuah ilmu ya, untuk tentunya ilmu di situ. Dan selalu pada sistem pakar itu untuk pengetahuan selalu diupdate, karena dari perkembangan, pastinya dari perkembangan baik itu komponennya atau alatnya, komputer, softwarenya atau hardwarenya, ini kan selalu berkembang ya. Jadi untuk sistem pakar yang jenis seperti ini, Excel di sini pastinya ilmu dari kepakarannya selalu dilakukan update. Kemudian ada sistem pakar yang jenisnya prospektor. Ya, di sini sistem pakar di sini membantu ahli geologi, ya, membantu ahli geologi dalam mencari dan menemukan deposit. Ini contoh sistem pakar yang pernah ada seperti itu. Basis pengetahuan berisi bermacam-macam mineral dan batu-batuan. Banyak pakar geologi diwawancarai dan pengetahuan mereka tentang berbagai bentuk biji deposit dimasukkan ke dalam sistem pakar. Nah, di sini berarti para ahli geologi di sini dilakukan istilahnya tanya jawab ya. Jadi ada semacam ada knowledge transfer. Jadi ada memberikan suatu informasi atau pengetahuan ilmu seperti itu ke dalam sistem pakarnya seperti itu. Jadi banyak kepakaran ilmu di situ dimasukkan menjadi suatu aturan atau rule di dalam knowledge base-nya dari sistem pakar itu. Nah, tentunya kalau bentuk seperti ini dia memerlukan banyak biaya ya, memerlukan banyak biaya besar, karena secara tidak langsung dia menggunakan banyak ahli expert ya, seperti itu. Kemudian ahli geologi melacak biji deposit dengan pergi ke lapangan untuk meninjau medan dan mengumpulkan bukti yang ada seperti ciri-ciri geologi dicatat, sampel tanah dan batu-batuan. Nah, sistem pakar di sini nanti mengevaluasi area dalam bentuk pertanyaan dan data-data tersebut ya. Kemudian dari sistem pakar prospektor di sini memberikan rekomendasi yang menunjukkan jumlah deposit yang ada dan apakah menguntungkan atau tidak bila dieksplorasi atau dibor lebih lanjut seperti itu. Jadi dari sistemnya nanti berarti ya, kalau kita lihat seperti itu, seorang pakar ini sebelumnya sudah meninjau ya, atau mungkin tenaga ahli tertentu sudah meninjau lokasi di situ ya, lokasi untuk geologi ya di area di situ. Jadi kalau misalkan ada biji deposit seperti ini dengan bentuk tanah seperti ini kira-kira kandungan yang di dalam itu seberapa gitu ya, kandungan yang di dalamnya itu seberapa. Tapi meskipun seperti itu, terkadang bahwa sistem pakar itu tidak 100% ya, tidak 100% hasil akhirnya atau inferensinya itu 100% benar atau mutlak, tidak seperti itu. Kemudian ada sistem pakar delta ya, sistem pakar delta yaitu sebuah perusahaan General Electric yang membantu karyawan bagian pemeliharaan mesin lokomotif diesel dalam memantau mesin-mesin yang tidak berfungsi dengan baik dan membimbing ke arah prosedur perbaikan. Nah, berarti di sini kalau di sistem pakar delta di sini cenderung pemeliharaan mesin lokomotif ya, kereta api yang lokomotif mesinnya adalah
diesel. Jadi cenderung yang memakai di sini adalah seorang teknisi ya, seorang teknisi. Nanti di situ jika ada permasalahan di mesin, misalkan ada sesuatu yang tidak berfungsi atau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan normal, nanti di situ akan diberikan solusi-solusinya ya, caranya seperti apa dalam menanganinya ya, langkah-langkahnya seperti apa di situ diberikan, yaitu jenis sistem bakar yaitu delta, itu untuk membantu dalam pemeliharaan mesin lokomotif diesel seperti itu. Kemudian ada lagi jenis sistem bakar folio ya. Di sini sistem bakar yang menolong stock broker ya, dan tugas manajer dalam menangani investasi bagi kepentingan para langganannya ya. Stock broker mewawancari langganan untuk menentukan tujuan sumber dan investasi mereka ya. Stock broker itu seperti apa ya, istilahnya kayak pemegang saham gitu ya, ya seperti orang yang melakukan seperti investasi gitu ya, investasi saham seperti itu. Jadi di sini ketika ada suatu project gitu ya, seperti misalkan ada suatu project di sini untuk semacam pengguna saham di sini atau stock broker di sini, dia menggunakan sistem bakar ini misalkan dengan keadaan seperti ini ya, keadaan seperti sesuatu gitu yang terjadi, dia nanti dibantu untuk menganalisa ya, kalau keadaan yang seperti ini, ada transaksi seperti ini, lingkungannya seperti ini, nanti dalam penggunaannya ya, penggunaan untuk dananya itu kira-kira cocok tidak, nanti apakah mendapat untung atau tidak, atau malah merugi seperti itu ya. Kemudian folio bisa memberikan rekomendasi tentang keamanan investasi ya, mengevaluasi stok berisiko tinggi, menghitung pengembalian modal, dan membuat keputusan dalam hal pemasaran suatu komoditi ya. Jadi kompleks banget di sini pada sistem bakar folio di sini. Jika misalkan sekiranya pasar modalnya mengalami penurunan seperti itu ya, atau kira-kira nanti perkembangan kedepannya kelihatannya yang bagus, nah di sini dia akan merekomendasikan bagi stock broker di sini bagus atau tidak kedepannya seperti itu. Kemudian ada penggunaan fungsinya adalah membantu para perencana keuangan untuk memperkecil kerugian karena pajak ya, kemudian inflasi atau faktor lain, misalkan turun naiknya nilai mata uang ya. Mungkin yang sering mendengar kata forex itu ya, mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang pernah bermain seperti saham kecil-kecilan ya. Biasanya kalau di internet itu sekarang tuh juga banyak ya bermain saham. Minimal biasanya kalau bermain saham itu ada yang 100.000 atau 200.000 tuh ada itu. Jadi deposit awalnya itu 200.000 tuh ada. Bahkan kalau Pak Rusito itu pernah itu seperti itu, bermain seperti itu, forex itu yang bermain saham. Tetapi ini ketika kita bermain saham ini kita harus punya waktu lebih ya, dalam arti bahwa permainan saham ini memang kita benar-benar terjun langsung di situ ya. Jadi memang kita nggak ada kerjaan lain selain menggunakan kegiatan main saham di sini, karena itu nanti ketika kita misalkan menanamkan saham di suatu order gitu ya, kita bisa tahu itu kapan kita harus narik saham kita, kapan kita harus menambahkan saham kita. Itu juga berjalannya itu
naik turunnya cepat gitu ya. Kadang 1 jam 2 jam dia naik itu ya. Nah, kita kalau naik seperti itu ya buru-buru kita masukkan saham kita di situ ya, kita masukkan saham di situ. Nanti kalau misalkan mengalami peningkatan drastis dari nilai sahamnya, nanti nilai kita sahamnya juga nilainya akan naik seperti itu. Nanti kalau tapi tiba-tiba bisa saja ngedrop itu ya, sahamnya turun gitu, anjlok gitu, karena kalau gimana? Karena seperti Pak Rusto dulu ceritanya juga seperti itu ya. Jadi waktunya itu waktu malamnya dia main. Kalau Pak Rusto dulu waktu mainnya itu sampai mulai dari jam 11 malam gitu ya, malam gitu, karena biasanya yang main itu kan itu luar negeri juga, jadi malam itu mantau seperti itu. Tapi kalau dari pengalamannya Pak Rusito yang pernah diceritakan ke saya, untung atau rugi gitu. Kalau Pak Rusito itu istilahnya apa ya, babuk itu berarti apa ya, nggak untung juga nggak rugi gitu, karena antara modal sama untungnya itu ya sama, pernah rugi tapi balik modal lagi seperti itu, naik turun, yaitu menggunakan sistem pakar ya, folio. Kemudian sistem pakar yang terkenal lagi yaitu IL di sini, itu digunakan untuk menganalisa dan membantu rekayasa rancangan sirkuit elektronik ya, yang terbuat dari transistor, dioda, dan resistor. Ya, lebih ke arah perakitan komponen elektronik ya. Dalam diagram skematik dari sirkuit ini dimasukkan ke dalam komputer ya, jadi alurnya gitu ya, alurnya, dan L di sini menganalisa, menentukan karakteristik dari sirkuitnya ya, nilai voltasenya dan strumnya yang ada pada titik sirkuit di sini. Jadi dianalisa itu nanti sekiranya dari rancangan sirkuitnya di situ nanti kira-kira ada mengalami kendala atau tidak, mengalami masalah atau tidak, dimulai dari alurnya ya, kemudian titik sirkuitnya, kemudian voltase yang dimasukkan nanti berapa nilainya, seperti itu semuanya ada dianalisa di sistem pakar. Kalau misalkan terjadi masalah ya, berarti nanti dari sistem pakar di sini akan memberikan suatu inferensi ya, akan memberikan suatu inferensi tidak cocok dan sebagainya di situ. Nah, di sini basis pengetahuan pada IL di sini merupakan prinsip umum elektronik seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, kemudian karakteristik komponen, kemudian teori operasi dari transistor ya, seperti itu. Jangan lupa nanti ini ya, untuk kuisnya ya, ada kuisnya juga, jadi sambil dicatat mungkin kalau diperlukan. Ini kemarin sudah menurut definisi sistem pakar ya. Kemarin ciri-ciri sistem pakar sudahkah? Sudah ya atau belum? Di sini mungkin dari sini ini ada arti penting dari sistem pakar ya. Arti penting dari sistem pakar yang pertama, bahwa sistem pakar itu dibuat digunakan untuk mentransfer ya, untuk mentransfer pengetahuan dari seorang expert atau seorang ahli ke orang awam, seperti itu. Bahwa pada akhirnya di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem pakar itu memiliki peranan penting, karena di sini keahlian itu jarang dan mahal ya, keahlian itu jarang dan mahal, karena tidak semua orang itu mempunyai keahlian yang sama ya, yang sama atau
kalaupun mempunyai keahlian tertentu, banyak yang orang yang memiliki keahlian tertentu, pastinya mungkin tingkat keahliannya juga berbeda-beda seperti itu, ya. Dan cenderung ketika seseorang memiliki keahlian, atau memiliki ilmu yang jarang dimiliki orang lain, pasti dia akan menjual ilmunya itu dengan mahal, ya. Dia akan menjual ilmunya itu dengan mahal, atau dia akan menjual keahliannya itu dengan harga yang mahal, seperti itu. Kemudian tingkat keahlian sangat banyak, ya, di sini. Jadi tadi saya bilang bahwa setiap orang, misalkan seorang dokter itu juga ada tingkatannya, ya. Seorang dokter itu juga ada tingkatannya, dalam arti ada yang dokter umum, ya, kemudian ada dokter yang spesialis. Jadi tingkat keahliannya berbeda-beda. Misalkan dokter dengan penyakit dalam, ya. Penyakit dalam itu macam-macam, ya. Ada yang jantung, dia yang fokus ke jantung, seperti itu. Mungkin ada dia yang fokus di paru-paru, ya, seperti itu. Jadi macam-macam untuk tingkatan keahlian. Kemudian ada beberapa pertimbangan, ya, kenapa harus dibuatkan suatu sistem pakar. Mungkin di sini kebijakan dari suatu instansi, ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang namanya pengalaman memegang peran kunci dalam keahlian itu, ya, seperti itu. Dalam perkembangannya sistem pakar itu juga dikomersilkan, ya. Kalau awal dari kemunculannya tadi, yang sistem pakar Machine tadi, bahwa dia digunakan hanya untuk membantu, ya, kegiatan seorang dokter, dalam melakukan diagnosis suatu penyakit dari seorang pasien. Jadi dia hanya merekomendasikan saja, tetapi dalam perkembangannya bahwa sistem pakar ini menjadi komersial, ya, wadahnya menjadi komersial. Salah satunya adalah digunakan sebagai penasihat pasar bursa, ya, Jadi tentunya ketika ada orang yang bermain di pasar bursa di sini, sistem pakar ini dijual ke di situ. Dari situ nanti dia bisa membantu beberapa orang yang bekerja di pasar bursa, seperti apa sih yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian ada perdagangan komoditas, ya, sistem pakar yang bergerak di perdagangan komoditas. Jadi misalkan kita ingin menjual produk, ya, tertentu. Ini tuh cocoknya kalau dijual tuh di daerah mana, ya, kemudian mungkin waktu yang pas dijual itu kapan saatnya, kemudian di area mana, ya, seperti itu. Kemudian berapa jumlah komoditas yang harus dijual, seperti itu. Jumlahnya berapa banyak, apakah langsung banyak, di-drop langsung banyak, ataukah hanya sedikit, ya, sedikit seperti itu. Nah, itu dibuat komersial seperti itu. Kemudian ada yang digunakan untuk perencanaan keuangan, ya, Ya, ini berhubungan dengan perusahaan biasanya. Kemudian perencanaan dan persiapan pajak. Kemudian ada peminjaman dan penentuan batas kredit. Nah, ini mungkin sebagai kayak koperasi atau bank kredit, seperti itu, ya, digunakan untuk seperti itu. Jadi tidak setiap ada mungkin sistem secara tidak langsung seperti kecerdasan buatan juga. Jadi ketika kita mengambil misalkan ada orang yang mengajukan, ya, kredit sepeda motor misalkan, atau mungkin mengajukan kredit
berkaitan dengan uang misalkan ya di bank kredit seperti itu tidak serta-merta ketika orang mengajukan langsung di ACC ya, tetapi di situ nanti ada yang harus dilakukan analisanya ya, ada analisanya juga berapa misalkan di situ kita seorang bagian bank atau tempat kreditnya di sini dia selalu pasti akan meminta data ya, pasti akan meminta data dari customernya di sini ya, rumahnya di mana seperti itu, penghasilannya berapa ya, kalaupun dia tinggal di rumahnya sendiri dia mungkin akan mentaksir kisaran harga rumahnya berapa seperti itu ya. Kemudian penghasilan mungkin dari penghasilan, terus pengeluarannya berapa per bulan kira-kira, terus tanggungan keluarganya ada berapa orang seperti itu juga dijadikan satu analisis. Mungkin juga status pekerjaannya, apakah dia PNS ataukah dia bergerak di bidang swasta atau dia berwirausaha seperti itu, semuanya dianalisa. Jadi dari sistem ini akan melakukan tanya jawab itu ya, tanya jawab dalam penggunaan sistemnya ya, pada akhirnya nanti akan menghasilkan suatu hasil analisa forensik keputusan layak tidak ya, kira-kira layak tidak orang mengajukan sekian juta, misalkan mengajukan sekian juta dengan kategori tadi, analisis datanya seperti itu. Bisa jadi dia diterima ya, bisa jadi pengajuannya diterima tetapi tidak nilai dari pinjamannya tidak sesuai dengan apa yang diminta. Misalkan dia mengajukan pinjaman 100 juta tetapi dari analisa sistem pakarnya ini, dari sistem pakar hanya merekomendasikan customer ini hanya bisa menerima bantuan hanya 50 juta seperti itu ya, seperti itu. Kemudian diagnosa dan perawatan penyakit ya, di sini sistem pakarnya dari diagnosa dan perawatan penyakit, jadi sudah dikomersilkan ya, seperti yang awal tadi belum dikomersilkan, ini sudah dikomersilkan. Yang dikomersilkannya mungkin seperti apa? Mungkin ketika sistem pakarnya itu digunakan ya, sistem pakar itu digunakan nanti di situ digunakan sama dokter ya, dokter dijual ke dokter seperti itu ya, dijual ke dokter. Dari di situ nanti mungkin dari sistemnya bisa saja dijual ke apoteker juga misalkan ya, bagaimana penanganan dalam obatnya ya, obatnya ketika sakit ini dengan kecenderungan ini, nanti obatnya diarahkan ke obat yang dijual di apotek misalkan seperti itu, jadi lebih dikomersialkan. Kemudian ada yang diantaranya penentuan bahan kimia dari suatu zat ya, ada sistem pakar yang digunakan untuk itu. Kemudian penjadwalan dan kontrol otomatis pabrik ya, fungsinya seperti itu. Kemudian ada diagnosa dan pemeliharaan mesin ya, sistem pakarnya digunakan untuk itu. Kemudian ada penjadwalan penerbangan ya, cenderung ini kalau seperti ini, kalau untuk penjadwalan penerbangan lebih ke arah ke manajemennya ya, manajemen keputusan bagaimana mengatur jadwal keberangkatan ya, untuk keberangkatan bisa saja bis, penerbangan atau kapal seperti itu. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pemuatan kargo di kapal atau di pesawat terbang. Kemudian ada tata letak dan perancangan papan elektronik, penjadwalan dan pengontrolan proses kimia, memonitor dan menganalisa debu di pertambangan. Kemudian ada peningkatan operasi makanan cepat saji. Kemudian ada ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, terbatas pada bidang yang spesifik di sistem pakar. Artinya ya, terbatas pada bidang spesifik artinya adalah bahwa sistem pakar itu lebih baik atau seharusnya ya, lebih baik atau seharusnya di sini dia hanya fokus pada domain satu aja, di domain knowledge
di satu bagian saja. Misalkan kalau dia bergerak di bidang uh, sistem pakar tadi diagnosa penyakit, ya dia hanya membahas tentang diagnosa penyakit saja, dan mungkin juga dikhususkan saja seperti itu, karena untuk knowledge base-nya itu akan lebih bagus ya, lebih bagus, jadi lebih fokus seperti itu. Jarang yang sebuah sistem pakar itu nyabang, ada yang berkait dalam satu sistem itu ada dua knowledge base-nya, satu misalkan tentang reparasi komputer, satunya di situ juga ada reparasi tentang sepeda motor seperti itu. Kemudian ciri sistem pakar adalah dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Ya, itu. Memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap. Misalkan contohnya sistem pakarnya tentang motor misalkan, ya, kerusakan motor misalkan. Di sini misalkan motornya macet, ya, motor macet. Nanti ada pertanyaan di sini, ya, ada pertanyaan. Apakah businya mati? Ya, apakah businya mati? Mungkin businya tidak mati, ya, mungkin businya tidak mati. Nah, di sini nanti sistem pakar akan menganalisa kalau businya tidak mati, ya, atau jadi data-data yang diberikan dalam pertanyaan itu tidak lengkap. Mungkin di sini sistem pakar bisa menganalisa pasti tidak harus businya yang kalau motor tidak nyala belum tentu di businya, ya, bisa saja mungkin di bagian pengapian yang lain, ya, pengapian yang lain, ya, mungkin dari saluran elektriknya, jadi yang nggak bisa memaksa untuk, ya. Kemudian dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami. Jadi di sini sistem pakar akan memberikan seperti apa ya, kesimpulan, yang akan memberikan sebuah kesimpulan cenderung lebih mudah dipahami sama seorang klien atau yang menggunakan sebuah sistemnya di situ. Kemudian berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu. Jadi setiap sistem pakar selalu memiliki aturan-aturan tertentu, di mana aturan atau kaidah tertentu di sini itu selalu berdasarkan dari knowledge base yang ditanamkan oleh seorang expert di situ. Ya, seorang pakarnya memberikan aturannya seperti apa, seperti itu, dan nanti akan menghasilkan inferensi apa seperti itu. Nah, itu nanti selalu berpatokan di situ. Kemudian dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Nah, karena perkembangan pasti setiap teknologi, ya, pasti setiap teknologi itu akan mengalami yang namanya pengembangan sistem, ya, dan mulai pengembangan sistem. Maka secara tidak langsung sistem pakar ini ketika perlu pengembangan, ya, perlu pengembangan berarti kita bisa menambahkan dari knowledge base-nya di dalam sistem pakar itu sendiri, ya. Nah, untuk pengembangannya pasti juga akan membutuhkan yang namanya biaya, ya, membutuhkan biaya tambahan seperti itu. Ya, karena itu dalam membuat sistem pakar itu membutuhkan biaya yang besar, Tetapi dalam penggunaannya, itu akan lebih meringankan, ya, seorang user atau klien ketika kita sudah menggunakan sistem pakarnya. Tetapi dalam pengembangannya itu memang membutuhkan biaya yang besar seperti itu. Kemudian outputnya bersifat nasihat atau anjuran. Nah, setiap inferensi di sini hasil keputusannya itu biasanya memang bersifat nasihat atau anjuran-anjuran tertentu. Ya, misalkan ada kerusakan apa yang harus dilakukan, tahap-tahapannya itu nanti diberikan di situ.
Kemudian output tergantung dari dialog dari user. Output tergantung dari dialog dengan user. Dalam arti seperti ini, misalkan dalam sistem pakar itu terjadi tanya jawab, ya, interaksi antara sistem dengan seorang user atau klien di sini. Ketika pertanyaannya itu misalkan sebetulnya ada 10 pertanyaan, ya, sebetulnya ada 10 pertanyaan, tetapi ketika ada pertanyaan itu di pertanyaan yang kelima, misalkan di pertanyaan kelima misalkan dia menjawab tidak, dan pada akhirnya di situ juga akan menghasilkan suatu inferensi. Nanti hasilnya analisanya ini, nasihatnya ini, anjurannya ini, rekomendasinya ini, seperti itu. Tetapi misalkan pada pertanyaan 5 masih dijawab dengan ya, misalkan seperti itu, nanti dia akan tetap melanjutkan pertanyaan berikutnya sampai pertanyaan terakhir itu selesai terjawab, seperti itu. Kemudian knowledge base dan inference engine terpisah, ya. Nah, inference engine di sini adalah mesinnya, ya, untuk mesin sistem keputusannya di sini. Kemudian kalau knowledge base itu adalah pengetahuan atau ilmu dasarnya yang ditanam dalam sistem pakarnya itu sendiri, ya. Keunggulan sistem pakar dapat menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar, ya, ada menghimpun data dalam jumlah besar, kemudian menyimpan data tersebut untuk jangka waktu yang panjang dalam suatu bentuk tertentu, kemudian mengerjakan perhitungan secara cepat dan tanpa jemu, mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. Ya, misalkan saya menggunakan sistem pakar yang tentang diagnosa, ya, tentang diagnosa penyakit, ya. Itu mungkin saya pertama kali sudah pernah, mungkin di tahun 5 tahun yang lalu misalkan saya pernah menggunakan sistem ini. Ternyata dari 5 tahun itu semuanya sehat, gitu kan, semua sehat. Ternyata setelah itu 5 tahun berikutnya saya menggunakan sistem ini lagi, ya. Saya memasukkan data saya, ya, misalkan ada fungsi login misalkan, nanti di situ langsung diketahui kapan pertama kali saya menggunakan sistem ini, analisa apa yang didapat ketika saya pertama kali melakukan menggunakan sistem pakar ini. Oh, ternyata semuanya sehat, ya. Nah, setelah 5 tahun saya menggunakan lagi, saya memasukkan data baru lagi, lagi kesehatannya. Oh, ternyata sekarang mengalami penambahan berat badan 20 kilo misalkan, seperti itu. Nah, ini nanti dia akan menganalisa, akan didiagnosa bahwa saya mengalami kelebihan berat badan, yaitu obesitas, ya. Nanti akan diberikan nasihat. Untuk obesitas cenderung akan sering mengalami yang namanya penyakit, ya, misalkan penyakit darah tinggi misalkan, atau penyakit jantung misalkan, dan nanti akan direkomendasikan untuk harus melakukan apa aja kegiatan olahraga, makannya harus ini dikontrol, seperti itu, ya. Nanti dari sistem ini dia akan lebih cepat, ya, akan lebih cepat menganalisa seperti itu, mencari data yang sebelumnya yang pernah seperti itu, yang pernah dipakai, seperti itu. Ya, nanti ketika suatu saat 2 bulan lagi menggunakan sistem itu lagi, nanti langsung datanya kita login, datanya sudah muncul lagi, gitu ya. Datanya sudah muncul lagi, data yang 5 tahun yang sebelumnya sama data yang 2 bulan sebelumnya. Kita memasukkan data lagi, misalnya kita masukkan data lagi, nanti langsung dianalisa lagi secara cepat, gitu. Oh, ternyata berat badannya sekarang sudah turun 15 kilo dari kemarin. Nah, nanti apa analisanya, apa yang perlu harus dipertahankan. Nah, seperti nanti ada nasihat-nasihat atau rujukan-rujukan yang harus dilakukan. Kemampuan sistem pakar, kemampuan sistem pakar di sini menjawab berbagai pertanyaan yang menyangkut bidang keahliannya. Kemudian, bila diperlukan dapat menyajikan asumsi dan alur penalaran yang digunakan untuk sampai jawaban yang dikehendaki. Kemudian, menambah fakta, kaidah, dan alur penalaran sahih yang baru ke dalam otaknya.
Keuntungan menggunakan sistem pakar. Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan sistem pakar. Yang pertama, memungkinkan orang awam, ya mungkin orang awam seperti kita, orang awam dapat mengerjakan pekerjaan para ahli. Ya, misalkan kita handphone kita misalkan, ya misalkan handphone kita rusak, ya handphone kita rusak, kita nggak tahu ini cara penanganannya seperti apa, ya penanganannya seperti apa. Ternyata kita searching ternyata ada sistem pakar tuh, sistem pakar online itu ya, sistem pakar online tentang cara memperbaiki handphone seperti itu. Ya mungkin di situ nanti ada pertanyaan jenis merek HP-nya apa seperti itu ya, tipe HP-nya seperti apa. Ada pertanyaan lagi, gejala kerusakannya itu seperti apa gitu. Nanti setelah itu dijawab, pertanyaan dijawab, akan menghasilkan referensi ternyata kerusakannya adalah pada bagian ini. Nah di situ nanti mungkin ada cara penanganannya ya. Kita bisa lihat cara penanganannya, ada videonya seperti itu ya. Kemudian dapat melakukan proses berulang secara otomatis ya. Kita bisa melakukan analisa ini berkali-kali ya, tanpa harus menggunakan bantuan seorang ahli seperti itu. Kemudian menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Ya, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Ya, secara otomatis penggunaan sistem pakar itu membantu kita ya. Secara tidak langsung kita tuh kayak berinteraksi dengan pakar ya, Meskipun hanya berupa banyak berupa sistem komputer ya, tapi di dalamnya di situ ada penalaran dari seorang pakar di situ. Meningkatkan output dan kreativitas ya, kemudian meningkatkan kualitas, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Nah di sini berarti kemampuan pemikiran dari seorang pakar atau tenaga ahli di sini bisa dimanfaatkan cukup lama ya, bisa didokumentasikan cukup lama. Kemudian mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Mungkin dalam keadaan tertentu ya, atau di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian keuntungannya lagi ada memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan, memiliki reliabilitas, kemudian meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Kemudian sebagai pelengkap dalam pelatihan. Kemudian ada menghemat waktu dalam mengambil keputusan karena akan lebih cepat. Kemudian meningkatkan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa yang harus dilakukan ya dalam penggunaan sistem pakar itu ketika kita sudah membuat sistem pakar ya. Yang pertama di sini adalah ketika kita membuat sistem pakar harus dilakukan yang nama uji coba berkali-kali dulu ya. Jangan sampai uji cobanya di sini kurang dari sekian persen gitu ya. Jadi harus dilakukan fungsi uji coba dulu. Apakah benar-benar dari pengetahuan pakar ini benar-benar sudah pas, sudah tidak ada suatu error dari hasil inferensinya. Itu perlu dilakukan uji ulang berkali-kali ya. Kemudian ada beberapa kelemahan dari sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memelihara sangat mahal, sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar yang di bidangnya.
karena mungkin tidak banyak orang yang memiliki kepakaran khusus ya. Kemudian sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan, walau seorang tetap tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Nah, di sini yang perlu dilakukan ketika sistem pakar itu sudah selesai dibuat, jadi harus ada yang namanya uji coba dulu ya. Ada uji coba dulu. Ada beberapa manfaat yang bisa kita gunakan pada sistem pakar. Yang pertama, meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Ya, mengurangi kesalahan. Tapi pada dasarnya sebetulnya memang dalam sebuah kecerdasan buatan ya, bahwa untuk sebuah kecerdasan buatan itu tidak 100%, memang tidak 100% ya, tidak 100% itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi di sini dia akan meminimalisir dari meminimalkan kesalahan, tingkat kesalahan kecil ya, jadi mengurangi tingkat kesalahan yang kecil seperti itu. Kemudian dapat berorganisasi dengan lingkungan yang berbahaya, mampu menangkap kepakaran yang terbatas, kemudian memudahkan akses ke pengetahuan. Handal, maksudnya sistem pakar tidak pernah menjadi bosan dan kelelahan atau sakit. Dalam arti di sini karena dia sistem yang berbasis komputer ya, jadi bisa untuk keilmuannya, kepakarannya ya tidak tergantung dari orang ya atau manusia karena bersifatnya sistem. Kemudian meningkatkan kapabilitas sistem komputerasi yang lain. Integrasi sistem pakar dengan sistem komputer lain membuat lebih efektif dan mencakup lebih banyak aplikasi. Jadi bisa saja dalam pembuatan sistem pakar tidak hanya memberikan suatu masukan atau nasihat di hasil inferensinya ya, tapi lebih dari itu mungkin dia langsung bisa membantu dalam mengeksekusi hasil keputusannya. Misalkan gini, ada kecerdasan buatan gitu ya, dan sistem pakarnya misalkan di aplikasinya misalkan diaplikasikan seperti ada robot misalkan seperti itu ya, robot yang digunakan untuk memadamkan api. Jadi dari sistem itu ya, mungkin dia akan menganalisa suhu ya, ada suhu panas, apakah suhunya panas lebih dari berapa derajat, dia ada jawaban langsung iya seperti itu. Nanti ada pertanyaan lagi yang masuk ke sistem adakah asap seperti itu ya, mungkin dijawab dia juga. Nah, nanti dari situ akan menganalisa juga apakah ada api di situ. Nah, jawabannya iya, dan dari situ dia akan menganalisa dan akan mengeksekusi dari hasil inferensinya yang menghasilkan inferensinya. Nah, mungkin dari sistemnya itu nanti langsung ada alat khusus ya, langsung ada untuk memadamkan apinya seperti itu. Ya mungkin sampai itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk selanjutnya ini nanti bisa kita lanjutkan besok lagi. Mungkin kita kasih waktu sejenak untuk pertanyaan kuis ya. Nanti kita coba kasih soal. Yang pertama, untuk pertanyaannya berkaitan dengan jenis sistem pakar ya. Dengan sistem pakar, contohkan sistem pakar yang berkaitan
sistem pakar yang terkenal yang berkaitan dengan diagnosa penyakit infeksi dan cara pengobatannya. Apa nama sistem pakar yang terkenal itu? Silahkan. Ada yang bisa jawab, sebutkan nama, langsung dijawab saja. Ada yang mau menjawab? Sebentar Pak, sebentar. Ya, saya tunggu. Soalnya bisa dulu. Pertanyaannya, sistem pakar apa yang terkenal? Sistem pakar apa yang terkenal dalam mendiagnosa penyakit dan merekomendasikan pengobatannya? Yang awal pertama tadi, jenis sistem pakar apa namanya? Depannya M. Ada? Ada yang mau coba jawab? Atau kita skip dulu? Kita skip dulu ya. Selanjutnya, jenis sistem pakar apa yang terkenal dengan yang berkaitan dengan mengkonfigurasi sistem komputer dan perakitan komponen komputer? Depannya X. Pak, maaf, yang nomor 2 itu bisa diulangi lagi pertanyaannya. Sistem pakar apa yang berkaitan dengan membantu mengkonfigurasi sistem komputer dan perakitan komponen komputer? Saya Pak, Iya, dengan Mas Firdaus. jawab Ya. nomor 2. Ah. Sistem pakarnya namanya Excel. Excel dan apa nih? Kalau masih salah tuh satunya selain Excel tadi, sama-sama depannya X. Kalau Excel itu dia berhubungan dengan penjualan dalam apa ya istilahnya, penjualan dalam memilih komponen ya. Tapi kalau satunya tadi untuk membantu mengkonfigurasi sistem komputer dan perakitan komponen komputer, bukan Excel. Satu lagi apa? Yang satu Pak. Apa? Excel sama Excel.
Oh iya, Excel sama Excel, Mas Firdaus ya. Ya. Jadi yang untuk mengkonfigurasi itu Excel. Kalau yang Excel itu lebih ke arah penjualannya, ya penjualan yang harus dijual itu apa gitu, yang berhubungan dengan komponen juga sebetulnya itu. Tapi kalau yang perakitan itu Exxon ya. Kemudian sistem bakar apa yang berkaitan dengan eh, membantu ahli geologi dalam menemukan tadi deposit dalam geologi, yang berkaitan dengan geologi. Sistem pakar apakah itu? Ada yang bisa? Iya, Mas Firdaus lagi. Silakan. Sistem pakarnya namanya prospektor. Oke. Mas Firdaus lagi. Baik, sistem pakar apa yang berkaitan dengan pemeliharaan mesin lokomotif diesel? Ada yang bisa jawab? Depannya huruf D. Ada? Tidak ada ya. Jawabannya delta. Ya, mungkin hari ini cukup dulu untuk pertemuan di mata kuliah sistem pakat. Kita lanjutkan untuk materinya minggu depan berkaitan dengan akuisisi pengetahuan. Ya, akuisisi pengetahuan pada sistem pakat. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa angkatan 17.2 sistem komputer ya, atas waktunya udah bergabung di mata kuliah sistem pakat hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.